Melanjutkan episode sebelumnya, scene berpindah di rumah sakit. Terlihat Gunwo yang sedang menjalani perawatan atas luka yang dibuat oleh Myung-gil di episode sebelumnya. Dan akibat luka tersebut, Gunwo harus mendapat 30 jahitan di pipinya akibat luka tersebut. Setelah selesai melakukan perawatan, ibu Gunwo sangat menyesal atas apa yang telah terjadi pada anaknya, yang hal tersebut diakibatkan oleh ketidaktahuan ibunya atas kelicikan dari Myung-gil si kampret. Di keesokan harinya, Woo-jin menemui Gunwo untuk melakukan pengecekan rutin terhadap lukanya tersebut. Dan di sana dokter mengatakan bahwa untungnya luka Gunwo tersebut tidak mengenai saraf-saraf dan luka tersebut kini mulai membaik. Dokter pun menyarankan kepada Gunwo untuk melakukan operasi agar bekas luka tersebut bisa hilang, mengingat Gunwo yang kini masih muda dan akan sulit bagi Gunwo mencari pekerjaan dengan bekas luka yang dimilikinya tersebut. Namun mengingat biaya yang akan dia keluarkan untuk operasi sangatlah banyak, Gunwo pun ingin pikir-pikir dulu. Setelah selesai dari pemeriksaan, Woo-jin pun menjelaskan mengenai kontraknya tersebut, di mana pada kontrak tersebut tertulis bahwa setiap minggu mereka harus membayar 10% dari pokok pinjam hingga lunas. Namun ibu Gunwo tidak mengetahui tulisan tersebut diakibatkan karena tulisan tersebut dibuat dengan ukuran yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dibaca oleh korbannya. 대출금 완납할 때까지 원금 10%를 근데 그 수수료 한 번 못 내면 2배로 뛰어. 이 새끼들이 이거 일부러 못 잊게 하려고 작게 써놨다고. Dan di sana Woo-jin pun menyarankan untuk segera membayar hutangnya tersebut sebelum bunga akan menumpuk setiap minggunya. Namun Gunwo sangat dibuat kebingungan dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk melunasi pinjamannya tersebut. Melihat Gunwo yang kini sangat kebingungan, Woo-jin pun mengajak Gunwo untuk makan bersama di tempat langganannya. Sesampainya mereka di sana, Woo-jin pun menyuruh Gunwo untuk tunggu sebentar dan dirinya ingin keluar. Ternyata Woo-jin menghubungi rentenir kenalannya untuk meminjam uang agar uang tersebut digunakan untuk membayar hutang Gunwo. 지내시죠? 아이 딱 한 번 생이 있는데 이자랑 대출금 제때 진짜 부탁드릴게요. 딱 한 번만 제가 진짜 아끼는. Singkat cerita, mereka pun mendatangi rentenir kenalan Woo-jin. Di sana sang rentenir bersedia memberikan pinjamannya dengan satu syarat, yaitu Woo-jin harus bekerja untuknya dengan menagih hutang-hutangnya. Namun mendengar hal itu, Gunwo langsung mengajak Woo-jin untuk pergi dari sana karena menurut Gunwo, apabila mereka menjadi penagih hutang, itu artinya mereka tidak ada bedanya dengan Myung-gil. 이럴 때 바짝 당겨서 건물 하나 세우자. 갑자기 뭐. 딱 1년만 나랑 사냥개 뛰자. 형 가자. 일수하면 사람들 때리는 거 아니야? 우리 복서잖아. 뭐하니 씨발 장난치냐? 장난이에요 형. 야 복서. Scene pun memperlihatkan Hyunjo yang sedang membuntuti salah satu antek-antek Myung-gil yang kita sebut saja Yang Jem. Sesampainya di kantor Myung-gil, Hyunjo pun melihat Yang Jem memberikan uang kepada sekretaris Myung-gil. Berpindah pada direktur Gwang, tiba-tiba Woo-jin menelpon untuk membahas tentang lowongan Pak Choi yang sedang mencari pengawal untuk menjaga cucunya Hyunju. Dan terlihat Gunwo dan Woo-jin pun langsung bergegas menuju ke kantor direktur Gwang. 튀어와. 갑자기 왜 뛰는데? 734기야! Sesampainya mereka di kantor direktur Gwang, dia pun menjelaskan mengenai Pak Choi dan latar belakangnya, dan mereka berdua akan direkomendasikan kepada Pak Choi untuk menjadi pengawal cucunya. 그리고 그 방 회장님의 얼굴을 아는 전설적인 방 회장님이 유일하게 믿고 키우신 분, 그리고 그 최 사장님이 계셔서 내가 지금 이 바닥에서 이렇게 이 최 사장님이 지금 사람을 구하고 계셔. 기가 막힌 타이밍이야. 내가 특별히 사장님께 2 해병을 추천할 거니 여기다가 주민번호 적어.
제 선배님. Singkat cerita, Pak Choi pun menuju ke tempat pertemuannya bersama Gunwo dan Woo-jin. Di perjalanan, Pak Choi sembari melihat berkas-berkas mereka berdua dan mulai melihat latar belakang kehidupan mereka. 아유, 이 몸 아주 잘 만들었네요. 이 몸만 봐도 성실한가 아주 절정이 보이네요. 몸... 근데 그 친구가 사건우랑 같이 다니는 친구인데요. 흥신소 얘기를 들어 일수를 좀 띄워서 기본은 같이 들어오면 어떨까 싶어서요. Dan singkat cerita, bertemulah Gunwo dan Pak Choi, dan di sana Pak Choi pun mulai menceritakan tentang latar belakang dirinya dan tujuan Pak Choi mencari seorang pengawal. 문 사장 통해서 오신 거죠? 예. 내가 말을 좀 편하게... 아니, 얼굴은 다쳤어? 말리다가 다쳤습니다. 나는 옛날에 사채를 냈어요. 네. 지금은 몸이 아파서 이자 없이 돈을 빌려주고 그래. 나는 사람을 찾아요. Scene berpindah di saat Gunwo, Woo-jin, dan ibunya sedang menikmati makan malam mereka, dan tiba-tiba datang orang kepercayaan Pak Choi yang kita sebut saja Pak Lee. Kedatangan Pak Lee adalah untuk memberikan uang kepada Gunwo atas perintah dari Pak Choi, dan uang tersebut merupakan gaji Gunwo selama 2 tahun yang dibayar di awal, dan besok Gunwo bisa memulai pekerjaannya. 찬 없어도 맛있게 먹어요. 누굴 모시는 사람입니다. 안녕하세요. 네? 앞으로 2년치 월급 선불이라고 하셨습니다. 내일 오전 10시에 출근이고 사무실 주소. 감사합니다. 최 사장님한테 감사해야죠. 감사합니다. 네, 가족분을 경호하는 일인데 사장님이 2년치 월급으로 1억을 주셔서 엄마 우리 이걸로 빨리 빚 먼저 갚자. 너무 미안해. 고마워 형. Berpindah pada Myung-gil yang terlihat sedang melakukan pertemuan bersama Min-bom, dan ternyata Min-bom sendiri tidak setuju dengan syarat yang waktu itu diusulkan oleh Myung-gil. Akibatnya Min-bom membawa sepupunya yang seorang polisi bernama Min Gang-yong. Kita sebut saja dia Yong. Di sana mereka minum-minum sambil berbincang-bincang mengenai investasi yang diberikan Myung-gil, dan semakin jauh mereka mengobrol ada kata-kata yang sedikit menyinggung Myung-gil dan dirinya merasa dipermalukan di sana. 이게 소맥만 마시는 공무원이 블루를 컵으로 다 마시고 왜 드시나요? 형, 내가 오늘 취해서 실수하면 돈 많아요? 이상하다. 40대 중반이라고 하시던데. 한 번만 더 우리 가족 주고. 열심히 산 거 맞네. 여기 칼빵도 있고. Dan setelah usai minum-minum terlihat Myung-gil meminta anak buahnya si Jang-do untuk mencari kelemahan Min-bom yang pastinya Myung-gil sedang merencanakan sesuatu. 장도야, 범이랑 나가서 제 약점 하나 만들어 와. 알겠습니다. Di keesokan harinya, terlihat Gunwo bersama Woo-jin menuju ke kantor Pak Choi, dan di sana Woo-jin meminta Gunwo untuk merekomendasikan dirinya juga agar bisa bekerja di sana. Singkat cerita, masuklah mereka, dan di saat Woo-jin mengoceh, Gunwo hanya iya-iya saja. Dan pada akhirnya Pak Choi pun menerima usulan Gunwo agar Woo-jin menjadi partnernya. 형도 들어가? 취직을 하면 어떨까 해서. 너도 내가 있으면 좋잖아. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하십니까 사장님. 저는 홍우진이라고 건우랑 해병대 시절 의형제를 맺은 보면서 어떻게든 도움이 되고 싶었는데 사실 제 능력으로는
하지만 사장님처럼 정말 좋은 분께서 도움을 주셔서 너무 감사드리고 또 이젠 더 나아가 저 홍우진이 도움이 될 수... 감히 명동의 레전드인 사장님 앞에서 건우보단 더 잘 알기에 건우가 사장님께서 허락해 주신다면 제가 건우랑 함께 그러지 뭐. 감사합니다. 앉아. Di sana, Pak Choi mulai menjelaskan tugas mereka berdua adalah mengawal cucunya Hyunju. Namun ada satu masalah di mana Hyunju sendiri tidak menginginkan pengawal. Dan sekarang tugas mereka berdua adalah harus membujuk Hyunju terlebih dahulu agar mereka bisa diterima sebagai pengawalnya. 내가 말을 하나 하는 게 있는데 주시만 고용한 사람은 내가 아니야. 만약 제가 면접에 해야지. Akan tetapi jika Hyunju tetap tidak mau menerima mereka, maka Gunwo harus mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Pak Choi. Yang ternyata uang tersebut sudah habis digunakan Gunwo untuk membayar hutang-hutangnya. 제가 저랑 건우를 고용하도록 현주 씨 그러자. 두피 마사지 약속이 있어서. 네. Setelah itu mereka pun menunggu kedatangan Hyunju sambil melihat-lihat toko buku tersebut. Dan di saat Woo-jin mengambil salah satu kotak di sana yang ternyata 오 씨발! 이거 여기. Tibalah Hyunju di sana yang langsung menyuruh mereka untuk pergi karena dirinya tidak membutuhkan pengawal. Namun di sana Woo-jin terus membujuk agar menerima mereka berdua menjadi pengawalnya. Namun bukannya setuju, Hyunju malah memaki-maki mereka berdua. 필요한 거 없어요. 아니 앞으로도 필요한 거 없을 거니까 나가세요. 일을 시켜보지도 않았는데 필요가 없는지 어떻게 아세요? 지금까지 혼자 아무 문제가 없었으니까. 저는 따지려는 게 아니라 그게 나가세요. 님께서 저희가 있어도 된다고 하셨습니다. 신발만 짭인 줄 알았더니. 빨리 나가라고. 나가시라고요. 빨리. Di saat Woo-jin sudah tidak tahan, Gunwo pun berlutut dan di sana Gunwo mohon agar mereka bisa diterima. Karena jika tidak maka Gunwo harus mengembalikan uang Pak Choi yang telah digunakan untuk membayar hutangnya kepada rentenir. 정말 필요합니다. 저를 딱 한 달만 써주세요. 제가 돈이 필요한 거면 우리 할아버지가 빌려줄 거예요. 잘해줄 테니까 제발 나가세요. 제가 사장님이 2년 스마일 캐피탈에 속아서 대출을 받으셨는데 Dan hal itu diakibatkan karena ibunya tertipu oleh perusahaan Smile Capital. Mendengar hal itu, Hyunjo pun bersedia menerima mereka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Hyunjo juga sedang menyelidiki perusahaan Smile Capital. 저 그 돈 돌려드려야 하면 정말 큰일. 한 번만 부탁드릴게요. 일단 일어나세요. 밥이나 먹죠. Setelah itu Hyunjo pun mengajak mereka makan-makan dan mulai menanyakan awal mula ibu Gunwo berhutang pada Smile Capital. Dan Gunwo pun mulai menjelaskan semua yang telah terjadi pada keluarganya, di mana ibunya ditipu dengan iming-iming bunga yang sangat kecil jika meminjam pada perusahaan Smile Capital. Namun itu semua hanyalah fiktif belaka. 어머니가 카페를 하셨는데 다 부서졌어요. 얼굴도 그때 다친 거예요? 너무 억울하겠다. 경찰에 신고는 했어요? 어머니 죽인다고 협박을 해가지고. 누가요? 거기 대표요. Selesai menjelaskan semuanya, Hyunjo pun mulai menceritakan misi yang sedang dia jalani, di mana ada seorang pria bernama Yang Jem, yaitu pria yang dibuntuti oleh Hyunjo. Yang Jem memanfaatkan kebaikan Pak Choi dan meminjam uang kepada Pak Choi dengan alasan pengobatan ibunya yang sedang sakit. Namun setelah menerima uangnya, Yang Jem malah kabur begitu saja. 어머니가 수술 받아야 된다고 거짓말해 1,000만 원 빌려서 잠수 탔어요. 내가 앞에서 구걸을 하고 있었어요. 아니, 자기 패거리들이랑 진짜 노숙자들 신분증을 뺐고 그걸로 개인 사채꾼들 속에서 수천에서 Dan akibat hal itu, Hyunjo pun menyelidiki si Yang Jem, di mana Yang Jem mengambil kartu identitas para tunawisma yang kemudian digunakannya untuk meminjam uang kepada rentenir.
Dan saat Hyunjoo memperlihatkan salah satu foto orang yang mungkin menjadi backingan si Yang Jae, yang ternyata dia adalah si sekretaris Myung-gil, yaitu si Juwon-gi. Kita sebut saja Juwon. Dan singkat cerita, mereka pun memulai misi malam ini, yang dimana misi mereka kali ini adalah mencari tahu berapa identitas tunawisma yang diambil oleh Yang Jae dan teman-temannya. Dan apapun yang terjadi, jangan bertindak gegabah karena hal itu akan membuat mereka ketahuan. Singkat cerita, berlokasi di stasiun bawah tanah, di mana Yang Jae bersama teman-temannya akan melangsungkan rencana mereka. Dan mulai satu persatu identitas tunawisma di sana diambil. Dan sampailah pada saat salah satu tunawisma yang sebelumnya menjadi korban si Yang Jae meminta kartu identitas dia dikembalikan. Akan tetapi bukannya mengembalikan KTP-nya, si tunawisma tersebut malah dihajar habis-habisan. 저희 노숙자 형. 좀 내놔! 아유, 뭐.